Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Win Gusdur, kembali lagi di podcastnya Win Gusdur edisi Ruang Mahasiswa. Nah, di sini kita bakal mengundang UKM-UKM yang ikonik di Win Gusdur nih guys. Salah satunya ada UKM yang cukup tenar dalam media visual. Salah satunya ada UKM Nafi Film. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada Mas siapa nih coba? Ya, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Maksum Sada. Saya di UKM Nafi Film itu sebagai koor produksi guys. Halo Mas Umam sendiri? Halo, bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Hairul Umam. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum UKM Nafi Film periode 2025. Nah, UKM Nafi Film itu biasanya bikin film pendek, film dokumenter, serta konten kreatif lainnya gitu guys. Kalau Nafi Film sendiri itu, Nafi kepanjangannya apa sih Mas? Oh, Nafi Film sendiri itu kepanjangan dari Natus Ventere yang artinya adalah terlahir untuk menang. Ya, terlahir untuk menang. Biasanya. Dan itu mengadopsi dari bahasa Yunani ya, kalau kalian yang belum tahu. Oh, oke. Yang membedakan UKM Nafi dari UKM-UKM yang lainnya itu apa Mas? Ya, dari namanya aja sudah Nafi Film gitu ya. Biasa memproduksi film-film gitu aja sih sebenarnya. Nah, tema kita kali ini itu kan cerita dalam lensa ya Mas. Dari Nafi sendiri itu bisa nggak sih mengekspresikan keresahan itu lewat film yang dibuat Mas? Iya, karena kan kita itu UKM Nafi Film itu biasanya orang-orang yang gimana ya, yang ingin bercerita lewat visual gitu. Biasanya banyak sih orang kita yang punya keresahan apa masalah pribadi, apa biasanya putus cinta gitu, kita melampiaskan, kita berbicaranya lewat visual gitu Mas. Kayak Mas Umam ini pernah memvisualkan kisahnya itu ya Mas Umam ya, sering lah. Berarti dibikin kisah film gitu. Yeah. Oh, tapi seringnya ngebahas isu sosial, isu kampus, atau ada isu tersendiri gitu nggak? Biasanya kan kita karena kita di UIN Gusdur ya, biasanya kita bertemanya kalau enggak moderasi beragama, ya kita juga pernah menyinggung tentang lingkungan sampah, terutama itu tahun lalu berarti juga menang di festival apa itu? Itu kemarin tahun 2024 menang di festival Pekalongan Art Festival. Nah, Pekalongan Art, nama filmnya Pekalongan Jarene itu judul filmnya. Oh, judul filmnya Pekalongan Jarene. Iya. Bisa dibocorin nggak Mas, proses pembuatan filmnya itu bagaimana, terus langkahnya buat mempunyai ide seperti itu tuh gimana loh? Ya biasanya itu yang pertama itu biasanya dari keresahan kita ya. Kita mau buat film itu, kita mau buat apa nih, mau kasih pesan apa nih, mau kasih penonton itu apa gitu. Nah itu kita biasanya muncul ide cerita dulu. Nah ide cerita ini kita kelola itu kan, ide cerita kan cuma sekedar aku mau bikin film tentang sampah gitu kan, semisal sampah inilah, kita nanti dijabarkan menjadi naskah gitu Mas. Lah itu di situ itu namanya development itu. Biasanya kalau kita namanya development. Lah di film itu ada 5 proses Mas. Yang pertama development, praproduksi, produksi, terus pasca produksi dan distribusi itu. Jadi ada 5. Yang pertama itu kita mencari ide cerita dan lain-lain, mencari kru. Terus yang praproduksi itu biasanya kebutuhan kita, mau filmnya itu apa, aktornya apa saja, terus pakaiannya apa saja gitu. Kalau produksi itu biasanya ya kita terjun ke lapangannya gitu. Iya. Langsung syuting lah. Kalau pasca produksi itu bagian syuting, bagian editing. Bagian editing. Kalau distribusi itu tujuan kita. Awalnya itu mau film ini mau ditujukan kemana gitu loh. Mau ditujukan ke festival film, mau ditujukan ke
bioskop kayak gitu. Itu mungkin kayak gitu. Kalau tantangan terberatnya dari 5 tahap tersebut itu di bagian mana? Terus pernah ada nggak sih cerita yang dramatis di setiap tahapnya atau lucu gitu? Ya kalau di setiap proses di setiap proses itu ada. Pasti ada ya. Iya ada, mesti 1 2 itu banyak lah ya. Yang kalau mungkin kalau di development dulu nih, biasanya pusingnya kenapa? Pusingnya itu mencari ide ceritanya ini. Yang menarik itu gimana? Ya. Mau penonton itu sasarannya penonton itu mau kayak gimana gitu Kita biasanya tetap cari target pasarnya dulu ya, gitu ya. cari target pasarnya itu yang Iya. bingung. Apalagi kita kan targetnya biasanya kan ke festival ya, festival Iya. lomba gitu. Yang notabene itu filmnya itu nggak kayak film-film bioskop pada dasarnya gitu loh. Iya. Harus risetnya mendalam gitu. Biasanya kalau film itu kan tergantung dengan naskahnya. Kalau naskahnya itu udah bagus, filmnya insya Allah bagus mas gitu loh. Jadi penonton itu akan terbawa walaupun visual juga jadi tunjangan utama Tunjangan gitu. utama. Cuma kalau yang utama menurut saya pribadi dengan ceritanya dulu. Development di Iya, ceritanya development itu ya. di ceritanya. Kalau tantangan di proses syutingnya dari Mas Umam coba. Mungkin ya kan kita sebagian besar kan mahasiswa yang notabene-nya itu belum bekerja ya mas. Iya. Kan pasti tahu sendiri kalau produksi itu pasti memerlukan yang namanya budget. Budget. Nah mungkin kendala dari kita pas produksi mungkin itu terutama di budget. Terus kedua tentu pada pemilihan aktor, terus kebutuhan kebutuhan produksi sama yang lain-lain. Nah mungkin sepengalaman kami dalam produksi, masalah paling utama itu pertama budget. Terus juga menyentuhkan chemistry antara satu dan yang lain. Soalnya kita dalam menentukan sebuah ide cerita atau praproduksi itu mungkin nggak semuanya bisa kumpul jadi satu. Iya. Soalnya ada kesibukan masing-masing. Iya. Jadi mungkin menyatukan chemistry-nya itu agak susah. Ya apalagi kan orang beda-beda mas. Kadang harus sutradara itu harus mentransferkan idenya Iya, itu iya. ke masing-masing orang Aktor gitu loh gitu ya. ya. Ada kameramen harus sesuai lah sama otak si sutradara gitu. Iya. Nah, Bingungnya caranya kita bisa memberikan ekspresi kepada para aktor itu gimana? Kan aktor perlu memerankan sesuai aturan dari sutradara gitu dong, sesuai alur dari sutradara. Nah, cara sutradara menyampaikannya itu seperti apa, Mas? Ya kalau berarti kan kalau ini penyampaian sutradara ke aktor ya. Iya. Ya itu kan biasanya yang dinamakan reading ya mas ya. Iya. Ya itu ada apa readingnya juga. Reading itu gimana si sutradara itu menyampaikan pesan apa film ini ke aktornya gitu loh. Biasanya nanti biasanya hamin seminggu atau hamin 2 minggu itu sutradara menyampaikan apa sih kemauan si sutradara untuk aktor ini gitu. Biasanya untuk sifatnya gitu, karakternya, cara bicaranya gitu, kemauan si sutradaranya gimana. Nah nanti kita itu di reading itu kita sama-sama gimana ya, sama-sama tektokan sama aktornya gitu loh. Enaknya gimana nih jalan tengahnya, kan nggak semua aktor bisa nih mas bisa sesuai dengan konsepsi arahan sutradara gitu. Dan nanti kita ambil tengah-tengahnya mas. Oh ya ini kayaknya kayak gini aja timbang kalian over kan biasanya kan ada yang over apa ekspresinya gitu. Terlalu ya. Iya biasanya hamin seminggu gitu reading ya minimal 2 hari lah kalau 2 hari sebelum proses. Iya. Oh, okay. Itu kalau film pendek mas. Tapi kalau film panjang itu berbulan-bulan, hampir sebulan sih biasanya kalau film panjang itu. Proses readingnya bisa lebih panjang ya. Iya. Okay. Nah kalau soalnya yang project kita terakhir yang kemarin di akhir tahun itu kita memproduksi film panjang itu persiapannya itu hampir 1 tahun malah dari awal tahun 2024 itu kita mulai proses development terus kita eksekusi di akhir tahun 2024 pada bulan Desember. Itu prosesnya gimana mas?
kalau misalkan halangan dari cuacanya, terus waktu para aktor, waktu para Iya. krunya Itu juga gimana? film eksperimen ya Mas ya berarti ya. Iya. Navi baru kali ini kemarin berarti tahun kemarin itu buat film panjang 1 jam berapa menit gitu. Biasanya kan kalau Navi kan film-film pendek ya guys ya, bisa ditonton di YouTube Navi. Oke. Ya, boleh Nah, promosinya. ini tuh kita ya karena kita itu kan apa ya? Tempat gitu ya, tempat Iya. orang-orang yang suka film gitu, orang-orang yang suka berkreasi lewat visual gitu. Jadi kita mau nih coba buat film panjang yuk gitu. Lah ternyata teman-teman ini pada semangat gitu. Ketika itu hampir satu tahun gitu. Iya. Produksinya juga 40 hari Mas. 40 lama hari banget itu ya, Mas. ya Allah. 1 Masya bulan Allah lebih Mas. itu. Saya makan aja nggak enak itu. 40 hari syuting gitu Mas. Persiapannya itu lebih panjang dari film pendek. Biasanya kan film Iya. pendek kan 1 bulan, Iya, iya. 3 bulan lah Iya. panjang-panjangnya itu. Kalau ini kan ada kadang sudah kita persiapkan, ada yang gagal, ada contoh tempat kita Iya. udah izin nih. Iya. Ternyata di hari H nggak boleh gitu, pusing banget Mas. Kayaknya nggak mau syuting lagi aku. Tapi kan itu sebuah proses ya, gimana Iya, kita benar, nanti kedepannya itu bisa evaluasi lah gitu. Bener banget. Nah, tapi kalau udah tag nih, kalian udah tag seminggu gitu, terus kira-kira ternyata di tag selanjutnya itu nggak nyambung ceritanya atau berbeda Oh iya. lokasi atau apa namanya ceritanya yang dipengenkan sutradara itu kurang cocok, itu retake atau gimana? Atau lanjutin aja lah. Nah, kalau menurut saya Mas ya, kalau ada film yang kayak gitu, berarti itu persiapannya kurang mateng, gitu aja sih. Kalau walaupun mesti ada miss 1 kali 2 kali Iya, ya, tetep mesti ada ya. ya. Mungkin bisa diakali dengan editornya. Biasanya kan saya menyebut editor itu sutradara kedua Mas, karena naskah kalau di otak-atik editor itu bisa merubah ceritanya, alurnya. Iya, bisa, Jadi bisa. ya gitu caranya ya kita komunikasi kepada editornya Editor. gitu. Kita pandu. Biasanya kalau sutradara kan harus dari awal sampai editing kan harus kita mantau terus biar nggak ada miss gitu loh. Kalau ada ngasih ceritanya kok berbeda, berarti itu yang dipermasalahkan prosesnya itu sudah matang apa belum gitu loh. Iya. Gitu, iya. Ya, makanya kan tadi sempat bilang proses developnya itu hampir 1 tahun. Soalnya kita baru eksperimen pertama kali bikin film dengan durasi Durasi panjang, 1 jam iya. lebih, ya. Makanya itu developnya hampir, ya bisa dibilang hampir 1 tahun. Nah, gitu guys. Jadi buat para mahasiswa baru gitu yang ingin mengekspresikan lewat media visual gitu, bisa nggak sih gabung Navi atau spill lah gimana caranya gitu. Iya. Pak Ketua ya biasanya ya. Boleh. Ini yang mencari apa namanya ya? Iya. Perlu kalian tahu ya guys, bahwa di UKM Navi Film sendiri itu tidak berlatar belakang atau berbackground dari orang-orang yang berbeda. Contoh paling gampang adalah saya sendiri, yang mana saya itu adalah dari jurusan PAI kalau kalian pengen tahu. Ketua kita PAI. PAI guys. PAI yang mana basicnya itu agama. Iya. Kok bisa nyasar di sini? Iya. Itu karena dari awal pas pendaftaran itu kan saya nanya sama salah satu panitia yang di situ. Saya pas dulu masih ingat sempat nanya, Mas, saya mau gabung di UKM Navi, tapi saya tidak memiliki skill dan belum punya kemampuan apapun, apakah masih bisa? Nah, jawaban yang paling saya ingat waktu itu adalah di UKM Navi itu tidak menerima orang yang sudah punya bakat, tapi kita menerima tekad yang kuat. Sejago apapun kalian ketika kalian di UKM Navi, tapi kalian
membanggakan diri sendiri tanpa ikut kerja tim atau apa, itu tidak akan kami terima. Tapi secara kasarnya sebodoh pun apa kalian, ketika kalian mau berusaha dan memiliki tekad yang kuat, maka itu yang akan kami pertahankan. Iya, bener banget sih, bener banget. Jadi bagi kalian yang minat mau join UKM Nafi, apapun background kalian, apapun jurusan kalian, ketika kalian memiliki tekad yang kuat dan konsisten mau belajar bersama kami, maka itu yang akan kami pertahankan. Gabung kami. Kan. Ya, jadi nih kalau gimana caranya ya nih? Kan kalian masih bingung nih, apalagi kan nanti kan PPAK ya berarti ya. Gimana sih caranya masuk Nafi Film ini, Mas? Gitu ya. Yang bingung ya, boleh silakan, Mas. Untuk kalian yang mau join, nanti tunggu gebrakan dari kami ya. Soalnya kita akan membuat satu gebrakan yang mungkin menurut kalian ini akan menjadi stand UKM yang paling beda di antara yang lain. Nanti tunggu saja. Tunggu. Keren banget tuh guys. Kita udah spill dikit-dikit nih. Iya. Berarti buat para mahasiswa baru atau yang belum berani mencoba memulai gitu. Nah, dari kakak kita ini udah ada contohnya gitu. Nah, bisa dari UKM Nafi pun bisa memadai gitulah. Kalau kalian mau jadi aktor gitu, wah banyak banget yang masuk gara-gara Nafi mau jadi aktor, Mas. Itu banyak banget. Ya nggak apa-apa, kita terima aja. Ayo masuk gabung gitu kan, nanti sekalian kita belajar kamera gitu kan, Mas. Bener banget. Pokoknya kalau kalian niat ya udah gabung aja. Kalian mau, oh aku bisanya make up, Mas. Aku nggak bisa, nggak tahu film ini. Nggak apa-apa, nanti sekalian belajar aja. Saya juga dulu belajar, guys. Mantep banget dari kakak-kakak ini ya. Nah, kalau pesannya buat mahasiswa yang belum berani memulai atau maba-maba baru gitu, biar berani mencoba eksperimen yang lebih luas gimana, Mas? Sekalian penutup deh dari kakak-kakak ini. Ini kesan pesan dari saya. Jangan nunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Tapi mulailah dari diri kalian sendiri. Ketika kalian udah yakin dan pede dengan hasil karya kalian, orang lain cuma memandang kalian selama 10 detik, sisanya mereka bodo amat. Mantap. Mister Umam. Gitu. Ya, pokoknya kalian harus berani mencoba, guys. Apalagi kalau kalian udah di lingkup kampus nih, kalian cari apa ya, relasi ya gitu ya. Mumpung ada wadahnya gitu loh. Kalian kalau kan banyak nih UKM ada yang film, ada yang apa, yang suka bola itu kan sport gitu. Ya silahkan kalian sesuaikan dengan bakat masing-masing atau kemauan masing-masing gitu loh. Apalagi udah di UIN Gus Dur udah apa ya, udah memfasilitasi semuanya gitu loh. Gitu loh. Dan ini merupakan fasilitas yang bisa dibilang jarang untuk kalian temui. Yang mana ada lagi wadah yang menaungi kalian untuk berkreasi membuat film. Kalau kalian cari tahu, itu mungkin ada satu wadah dan itu adanya paling di Semarang, terus di Jogja, di Tegal, yang itu udah besar-besar. Kalau di Pekalongan masih jarang, masih susah banget. Masih susah untuk menemukan wadah itu. Iya. Apalagi alat-alat kita udah komplit ya, Mas. Ngeri. Kita baru beli kamera, Mas. Ini ketuanya itu kemarin yuk beli kamera yang profesional gitu. Langsung kita beli buat kalian ya. Itu UKT 14 semester nggak cukup itu satu kamera kalau kita beli sendiri ya, Mas ya. Kasihan Nafi banyak banget berarti ya, Mas. Amin. Nah, kalau karya-karyanya atau prestasi-prestasinya dari Nafi sendiri itu udah sampai mana nih? Kepo nih, Mas. Kalau yang kemarin kan ada apa ya namanya, Mas? Saiba itu yang diadain di UIN Padang. Itu iya. Tingkat internasional ya, Mas, maksudnya ya. Itu tingkat internasional. Okay. Itu juara film favorit gitu, Mas. Iya. Terus ada lagi porsi Jawara, itu se-Jawa dan Madura gitu. Itu juara 1, itu nama filmnya Iman yang Tertaut. Tertaut. Terus ada lagi
Film Siem itu juara 3 kalau nggak salah itu di BLA Jakarta gitu ya, film moderasi itu. Moderasi beragama Iya, itu. Oke. Terus ada apa lagi Mas? Itu Kayaknya Mas ya. yang kami ingat juga atau apa namanya? Juara aktor terbaik sama sutradara terbaik apa? Di Oh, apa itu? Di Pekalongan Art Festival. Ya, Art Festival Ya, gitu. Itu dengan judul film Pekalongan Jarene. Terus itu juara 2 lomba gembor rokok ilegal. Itu dengan judul film Semar Mesem. Semar Mesem itu. Ya, banyak lagi sih Mas, kalau yang terbaru kan itu tuh. iya. Tahun kemarin itu. Tapi karya-karya yang gitu tuh ditampilin di YouTube atau ada sendiri Mas? Berbayar gitu misal. Kalau sebenarnya kan kalau kita itu kan karena kita tujuannya ke festival lomba Iya, gitu ya. iya. Kita itu apa ya? Nanti akan ditayangkan ke YouTube-nya Navi. Tapi itu film-film yang berarti udah diproduksi 3 tahun gitu loh. Oh. Jadi karena iya, kita iya. kan punya apa ya namanya? Stok film. Ya, stok film yang udah nggak bisa ikut lomba gitu, kita nanti dimasukkan ke YouTube gitu loh. Jadi kalau yang kita produksi yang baru-baru itu belum bisa kita tampilkan ke tampilkan YouTube, di YouTube gitu. Oh, tapi Nunggu. bakal Bakal ditampilkan ditampilin di 3 YouTube tahun semua. yang lalu. 3 tahun. Berarti Iya, 3 tahun yang akan datang. Nah, Jadi gitu. masa berlakunya film itu 3 tahun. Iya, kalau di untuk lomba festival. gitu. Oh iya. Biasanya iya. 3 tahun. Tapi kalau film yang tadi menang nasional itu udah ada yang ditampilin di YouTube belum? Oh, yang film Siem itu udah ada itu Oh sih udah. tapi bukan di kita ya. Itu di BLA. Di BLA Jakarta, ditulis aja di YouTube-nya BLA Jakarta, nanti ada di scroll tahun 2023 23. itu ada film Siem gitu. Itu dari ada. Navi Film. Iya, itu dari Navi Film. Hebat banget guys. Nah, biasanya dari narasumber sebelumnya nih guys, itu ada challenge tersendiri nih. Aduh, apa tuh, Kak? Challenge nih, Apaan tuh? pantun dari mas-masnya ini. Atuh. Ini jagonya ini Mas, jagonya ngegombal Pantun. malah. Ini dong, enggak di briefing pantun. ini ya. Ini enggak di briefing ini, Mas. Aduh, saya Kan bingung namanya ini. challenge. Oh, challenge ya. Iya. Simpel aja ya, Mas ya. Simple boleh. Simpel. Berarti ngadepnya kamera apa ke Masnya ini? Kamera dong. Kamera. Oke. Ke sana Mas, ke sana. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa masuk Navi Film le. Woi. Cakep banget. Cakep banget. Emang Terima kasih buat para teman-teman narasumber ini. Terima kasih juga, Mas. Oke, sama-sama. Nah, guys, untuk sesi kali ini atau edisi kali ini dari Ruang Mahasiswa bakal ditampilin di YouTube channelnya Win Gusdur ya. Jangan lupa ditonton, guys. Jangan lupa ditonton. Iya. dan jangan lupa subscribe YouTube UKM Navi Film. Boleh. Nanti ada info-info menarik di sini. Iya dong, tentunya dong. Rano. Nanti diedit nanti di sini. Nah, dari Mas Maksum kan barusan udah pantun nih. Iya, Mas. Aku juga punya pantun nih. Asik nih, pasti. Hai. Ke warung beli gorengan. Cakep. Dapatnya tahu isi. Cakep. Podcastnya udah mau kelar nih. Tapi jangan lupa balik lagi. Hei, jangan lupa nanti saksikan di YouTube podcast Win Win Gusdur. Gusdur. Oke. Nah, terima kasih udah nonton kita podcast hari ini. Sampai jumpa di edisi Ruang Mahasiswa selanjutnya. Dari saya Fazrul Aska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.